Baik, kembali lagi bersama saya Ahmad Irfanda. Di video kali ini, saya akan bahas mengenai tutorial atau cara penggunaan platform atau aplikasi Psikologi dan Zoom Apps, di mana video ini merupakan video tahapan yang kedua atau proses pelatihan tahap yang kedua guna melaksanakan kuliah mandiri berbasis daring pada program kuliah kerja nyata yang saat ini sedang saya laksanakan bersama dengan mitra saya, yaitu beberapa guru dan siswa di SMPN 1 Luhan. Baik, adapun video yang akan saya bahas kali ini, yaitu akan membahas mengenai yang pertama pada platform psikologi, yaitu pengaksesan melalui halaman guru atau instruktur. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan course dan assignment yang dapat diakses oleh siswa. Yang ketiga yaitu penjelasan beberapa fitur yang ada pada platform tersebut. Yang keempat, pengaksesan melalui halaman siswa atau student menggunakan perangkat PC dan handphone. Yang kelima yaitu mengerjakan course yang telah dibuat. Yang keenam, pemberian grade atau nilai oleh guru. Jadi, pada platform aplikasi yang pertama ini di sini, saya akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat course yang kemudian menjelaskan beberapa fitur yang ada pada platform tersebut, terus kemudian mengaksesnya melalui halaman siswa, mengerjakan course yang ada yang telah dibuat, terus kemudian masuk melalui kode akses, dan pemberian nilai atau grade oleh guru, seperti itu. Kemudian pada platform Zoom atau pada aplikasi Zoom yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama, penjelasan fitur utama yang ada pada Zoom meliputi pengaksesan pada PC dan handphone. Kemudian yang kedua, membuat meeting baru atau new meeting dan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu bergabung ke dalam meeting atau join a meeting. Yang keempat, membuat personal meeting dan pengaksesannya. Yang kelima, membuat schedule atau penjadwalan kegiatan meeting. Kemudian yang keenam yaitu melakukan share screen. Jadi pada tahap atau pembahasan aplikasi yang kedua di sini, saya akan menjelaskan mengenai fiturnya, terus kemudian membuat meeting baru, kemudian bergabung ke dalam meeting atau melalui invitation yang telah dibuat oleh host atau yang membuat meeting. Kemudian yang keempat, membuat personal meeting dan tutorial pengaksesannya. Yang kelima yaitu membuat schedule atau penjadwalan kegiatan meeting yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu melakukan share screen. Jadi share screen ini merupakan sebuah fitur yang tersedia dalam Zoom, di mana ketika user mengetahui ID dan password meeting tersebut, maka user dapat mengambil alih screen-nya. Jadi jika diizinkan oleh host atau pembuat room meeting tersebut, seperti itu. Jadi nanti user lain dapat menampilkan layar, seperti itu. Oke, langsung saja pada platform yang pertama yaitu psikologi. Yang pertama yaitu pengaksesan melalui halaman guru atau instruktur. Baik, tutorialnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang Bapak Ibu akses adalah web browser. Seperti biasanya, seperti tutorial yang sebelumnya, yaitu masuk melalui akun yang telah Bapak Ibu guru buat. Untuk tutorial membuat akunnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Langsung saja kita akses pada halaman websitenya, yaitu psikologi. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru bisa login. Oke, login menggunakan alamat email yang telah Bapak Ibu miliki. Nah, ini merupakan halaman utama atau halaman home dari Bapak Ibu guru. Yang di sini ini merupakan halaman instruktur, yaitu ketika Bapak Ibu guru sudah mendaftar, seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, itu kan sudah masuk di halaman instruktur, maka ini merupakan halamannya. Jadi ketika sudah masuk pada halaman instruktur, di sini terdapat beberapa navbar, yaitu seperti upgrade, course, group, resource. Terus kemudian di sini ada fitur button search, kemudian ada ini adalah kalender, kemudian di sini ada message, kemudian di sini ada notifikasi, seperti itu. Jadi notifikasi ini akan menampilkan beberapa notifikasi dari siswa ke guru atau sebaliknya, seperti itu. Nanti
halaman yang akan ditampilkan pada halaman siswa juga kurang lebih seperti ini. Kemudian karena di sini menggunakan bahasa default, bahasa yang digunakan oleh sistem yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini saya menggunakan web browser yaitu Chrome. Jadi di sini ada terdapat fitur translate yang otomatis tersedia atau ekstensinya ada di browser tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa memilih Indonesian jika memang Bapak Ibu guru menggunakan browser yang sama seperti itu. Kurang lebih nanti akan ada tampilan seperti ini. Oke. Jadi otomatis bahasanya akan berubah. Nah, penggunaan bahasa berubah ini atau default ini juga akan mempermudah Bapak Ibu untuk berselancar menggunakan platform ini. Oke, yang kedua yaitu pembuatan course dan assignment yang dapat diakses oleh siswa. Oke, langkahnya yaitu sebagai berikut. Bapak Ibu guru bisa memilih kursus yang ada di navbar yang di bagian atas ini. Kemudian Bapak Ibu guru bisa memilih kursus saya. Kemudian Bapak Ibu guru bisa membuat kursus. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu guru diminta untuk masukkan nama kursus, nama bagian, bidang subjek, level. Seperti itu. Misalkan ini ya, yang pertama dimisalkan Bapak Ibu guru merupakan guru TIK, misalkan teknologi informasi ya. Nama kursus teknologi informasi komunikasi. Nih di SMPN 1-an. Nama bagiannya, nah misalkan bagian yang pertama yaitu mengenal topologi jaringan, misalkan seperti itu. Topologi jaringan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu guru membuat nama bagiannya mengenal topologi jaringan. Bidang subjeknya yaitu, nah di sini Bapak Ibu bisa memilih ataukah teknologi, seni atau yang lain. Nah di sini karena ini TIK maka saya memilih teknologi. Ini opsional aja sih. Nah ini merupakan level. Jadi kalau misalkan di pendidikan di kita di Indonesia kan sampai dari kelas 1 SD sampai kelas 12. Jadi platform psikologi ini menyediakan opsional juga sebenarnya. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mengajar pada kelas 8, kita pilih kelas 8. Jadi kan kalau misalkan SMP kan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau SMA mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kita pilih ini saja, misalkan kelas 8 ya. Lalu kita buat. Jadi ini merupakan halaman utama atau dashboard ketika Bapak Ibu guru sudah berhasil masuk ke dalam course yang telah Bapak Ibu guru buat. Jadi di sini ada nama course-nya, kemudian di sini ada nama section-nya. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat beberapa fitur seperti menambahkan folder, menambahkan tugas, menambahkan tes atau kuis, menambahkan penilaian, tambahkan file tautan atau eksternal. Jadi ini file dari eksternal yang akan Bapak Ibu tambahkan ke dalam sini untuk bisa di-download adik-adik dan yang lain sebagainya. Kemudian karena di sini saya akan menambahkan tugas. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan tugas. Nanti untuk fitur yang lain bisa dicoba sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu guru cukup mudah dalam menggunakan platform ini. Saya menambahkan tugas ya. Di sini saya akan menambahkan tugas. Misalkan nama tugasnya namanya mencari topologi jaringan. Jenis topologi jaringan seperti ini. Deskripsinya, silahkan cari beberapa jenis topologi jaringan. Nah, seperti ini. Kemudian kumpulkan pada bagian sistem. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Nanti pada fitur pengumpulannya itu terdapat beberapa ketentuan ya. Jadi adik-adik itu bisa membuat di sana langsung atau mengupload beberapa file dalam bentuk PDF atau yang lain sebagainya seperti itu. Di sini ada batas waktunya. Nah, misalkan batas waktunya sampai tanggal 21. Nah, ini. Kemudian poin ini merupakan grade. Jadi nilainya itu nilai maksimalnya yaitu 100 untuk poinnya. Nah, ini kategorinya bisa memilih kategori atau tidak ditingkatkan
mutunya. Kita pilih buat kategori penilaian baru. Nah, seperti ini ya. Nah, namanya kan kategorinya misalkan tugas 1, misalkan seperti ini. Titik, tidak ada penilaian. Skalanya kita pilih numerik saja. Jadi seperti ini. Nah, ini jadi kiriman di sini pilihan. Jadi di sini ditetapkan secara individu. Jadi ini tidak bisa diakses oleh orang lain. Kemudian ini mengunci juga tidak bisa dibuka atau diakses oleh siswa lain. Kemudian di sini ada kiriman diaktifkan. Jadi nanti kirimannya itu diaktifkan, jadi bisa diakses oleh siswa. Kemudian ada diterbitkan untuk siswa. Lalu statistik tingkat ini boleh diaktifkan, boleh tidak. Kemudian komentar ini diaktifkan. Jadi nanti misalkan adik-adik siswa tidak mengerti mengenai materi apa yang disampaikan, bisa memilih komentar diaktifkan ini. Kemudian kita pilih membuat. Nah, ini merupakan tampilan ketika Bapak Ibu guru sudah berhasil membuat course-nya ya. Jadi tugasnya sudah berhasil dibuat di dalam course ini, yang nantinya tugas ini dapat diakses oleh adik-adik sekalian. Jadi ini adalah due date-nya, Tuesday, Juli 21, 2020. Ini merupakan due date-nya. Kemudian ini merupakan tugasnya upcoming, seperti itu. Ketika kita sudah membuat tugas di sini, sudah membuat course, nantinya di bagian pojok kiri di sini terdapat akses kode. Kode akses ini merupakan kode yang nantinya dapat diakses oleh adik-adik sekalian. Jadi adik-adik itu dapat mengakses course ini melalui kode akses yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang masuk melalui dashboard instruktur, seperti itu. Jadi langkahnya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengcopy akses kodenya ini, kemudian Bapak Ibu taruh di manapun. Jadi misalkan saya taruh di sini biar tidak hilang. Kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan kode ini kepada grup WhatsApp atau yang lain sebagainya. Jadi yang nanti yang memungkinkan media chat yang nantinya bisa diakses oleh siswa. Jadi siswa bisa masuk melalui PC atau laptop, atau siswa juga bisa masuk melalui smartphone, seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama di sini yaitu pengaksesan melalui halaman siswa menggunakan perangkat PC. Seperti ini ya. Jadi saya akan mengakses course-nya melalui PC. Oke, jadi seperti ini. Kita logout dulu halaman ini instrukturnya, kita logout. Nah, ini juga adik-adik sekalian, kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat atau login menggunakan email atau username-nya, seperti itu pada tutorial video yang sebelumnya, pengaksesan halaman psikologinya menggunakan PC. Oke, di sini saya akan masuk. Kita masuk melalui email yang ini, kita masukkan sandinya, kemudian kita login. Nah, di sini belum ada apapun. Jadi, untuk melakukan join pada course yang dibuat oleh Bapak Ibu guru tadi, adik-adik bisa memilih di sini course, kemudian join a course, tambahkan di sini. Nah, kemudian adik-adik diminta untuk memasukkan kode akses yang telah Bapak Ibu guru buat sebelumnya. Jadi kita copy di sini. Jadi nanti ini Bapak Ibu guru bisa mengcopy atau memberikan kepada adik-adik sekalian yang kebetulan melaksanakan proses pembelajaran daring pada mata pelajaran yang telah Bapak Ibu guru buat, seperti itu, atau yang telah Bapak Ibu guru ampu. Kemudian kita pastekan di sini, kita pilih join. Nah, otomatis akan ada notifikasi you have successfully joined the course. Jadi adik-adik sekalian juga sudah berhasil masuk ke halaman join course dashboard yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru dengan mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi dengan bagian mengenal topologi jaringan. Nah, di sini ada tugas yang pertama, yaitu jenis-jenis topologi jaringan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi, ini opsional. Kalau misalkan adik-adik ingin melihat soal, bisa klik ini. Nah, ini merupakan tugasnya ya. Ini nama tugasnya.
due date-nya Tuesday Juli 21. Berarti 21 Juli tahun 2020 di jam 11.59 PM. Jadi jam 11.59 nanti malam ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian ini misalkan adik-adik ingin menambahkan komentar. Misalkan silahkan misalkan adik-adik tidak mengerti mengenai soal yang diberikan. Misalkan di sini kan ada, silahkan cari beberapa jenis topologi jaringan. Misalkan ini misalkan saya kurang mengerti nih mengenai soalnya. Di sini terdapat fitur komentar, jadi diskusi bisa di sini. Misal saya bertanya, Pak, apakah boleh menggunakan satu jenis topologi jaringan? Nah, seperti ini. Misalkan bertanya seperti ini, kita posting. Nah, seperti ini akan muncul. Nah, nantinya ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Misalkan tidak diperbolehkan atau terdapat kebijakan yang lain atau jawaban yang lain. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian kanan ini ada bagian submission. Jadi di sini adik-adik bisa memberikan jawaban atau mengirimkan jawaban. Submit assignment. Kita pilih saja. Nah, di sini ada bagian upload. Jadi di sini ada bagian seperti tanda panah yang agak samar ini. Ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengupload file. Jadi button ini merupakan button yang akan mengarahkan adik-adik untuk mengambil file yang ada pada direktori adik-adik sekalian. Misalkan ini ada seperti itu. Namun sesuai dengan perintahnya, jadi adik-adik bisa meng-create saja di sini. Seperti itu. Jadi nanti sesuaikan dengan perintah ya. Jadi misalkan Bapak Ibu meminta kirimkan dengan format file yaitu PDF. Jadi adik-adik bisa membuat PDF dulu. Jika tidak, cukup mengetikkan di sini saja. Nah, di sini. Atau misalkan filenya yaitu berupa foto ya, nanti bisa ngupload, tapi filenya di sini. Adik-adik bisa pilih foto. Jadi file foto seperti itu. Oke. Kemudian kita create di sini misalkan jenis-jenis topologi jaringan ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan ada banyak nih jenis topologi jaringan. Nah, misalkan adik-adik kopas saja di sini. Nah, misalkan seperti ini ya, misalkan. Jadi misalkan diperintahkan untuk mencari ini, bisa kopas di sini. Nah, ini. Kemudian adik-adik bisa pilih submit. Nah, setelah submit, oke. Jadi tugasnya sudah terkirim atau sudah terkumpul. Your assignment submission has been received. Oke, seperti ini ya. Ini merupakan tutorial ketika kita mengerjakan menggunakan perangkat PC. Jadi pengaksesan melalui halaman siswa student menggunakan perangkat PC dan handphone. Terus kemudian mengerjakan course yang telah dibuat. Nah, kemudian pada kesempatan yang sama, di sini saya akan menggunakan perangkat handphone. Bagaimana cara mengerjakannya? Tutorialnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu kita buka psikologinya. Nah, ini merupakan halaman utama psikologinya. Kemudian untuk join ke dashboard yang sama dengan nama mata pelajaran yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya untuk mendapatkan kodenya dengan mudah, yaitu dengan mengirimkan kode tadi melalui WhatsApp saja agar mudah di copy. Nah, di sini saya buka WhatsApp terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya. Kita buka WhatsApp-nya. Nah, di sini kita copy kodenya. Kemudian kita buka psikologinya. Setelah itu, setelah berhasil masuk, Bapak Ibu guru atau adik-adik tinggal pilih elemen course. Kemudian
pilih tanda plus di sini, tinggal pastekan kodenya di sini, tempel, kemudian pilih join. Nah, sudah. Kalau misalkan sudah muncul notifikasi tersebut, kemudian bisa milih ke course dashboard. Jadi ini halaman utamanya, pilih course dashboard, kita refresh saja. Kita tarik dari atas ke bawah, otomatis akan merefresh. Nah, maka muncul course dashboard teknologi informasi komunikasi dalam sub pokok, yaitu mengenal topologi jaringan. Nah, seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu guru bisa membuat tugas di sini atau mengumpulkan tugas di sini juga. Oke. Kemudian di sini kan ada, nah ini jenis-jenis topologi jaringan. Nah, ini komennya. Ini jadi di akun saya yang satunya sudah ada nih. Ketika kita mengakses di PC kan ada tuh. Tadi kan saya komen, Pak, apakah boleh menggunakan satu jenis topologi jaringan? Nah, seperti itu. Nah, ini untuk grade-nya kita belum ada, seperti itu. Jadi nilai kita akan muncul di sini. Nah, jika untuk menambahkan submission atau menambahkan tugasnya, kita bisa pilih plus di sini, atau kita menuju ke halaman grades or submission di sini. Kemudian kita pilih plus. Kemudian kita pilih, nah ini, upload submission atau create text submission. Nah, ini disesuaikan ya adik-adik. Jadi misalkan diminta untuk mengupload file dalam jenis PDF atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian kita bisa pilih create text submission. Nah, ini bisa kita create, misalkan topologi bus. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kita anggap sudah selesai. Kemudian kita pilih kirim. Nah, kemudian assignment sudah dikirim. Jadi ini formatnya, yaitu akan dikirim seperti ini oleh platform psikologinya dengan ekstensi yaitu HTML, seperti itu. Kenapa HTML? Karena nanti ini akan merupakan ekstensi yang ditampilkan pada website resmi psikologi. Jadi pada platform yang ketika diakses oleh Bapak Ibu guru. Oke. Jadi seperti ini merupakan tutorial pengerjaan tugas menggunakan smartphone. Oke, untuk pemberian grade atau langkah yang selanjutnya yaitu pemberian grade yang dapat diakses oleh guru. Seperti ini tutorialnya. Kita langsung kembali lagi kepada PC. Kemudian, langkah yang pertama yang digunakan untuk memberikan grade kepada adik-adik yang telah mengupload tugas. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru yaitu, ini kita lakukan dulu. Oke, kita masuk ke halaman dashboard instructor atau guru. Nah, kemudian di sini akan ada muncul notifikasi bahwasanya terdapat beberapa siswa dengan nama yang sama ini ya, tapi akunnya berbeda. Ahmad Rifanda telah mengumpulkan ini tugasnya. Bapak Ibu guru bisa memilih view all. Nah, di sini seperti ini. Kemudian untuk memberikan nilai yaitu Bapak Ibu guru bisa masuk ke dalam ini course-nya. Nah, di sini masuk ke halaman home. Kemudian Bapak Ibu guru bisa memilih course dashboard. Nah, di sini akan terdapat beberapa jenis tampilan, yaitu yang pertama reminder di sini, 2 ungraded assignment submission. Jadi belum ungrade, belum dinilai. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih mengklik halaman ini. Nah, di sini terdapat 2. Bapak Ibu guru pilih saja. Nah, di sini nanti akan terdapat submission nih. Jadi dengan akun yang berbeda. Nah, ini Irfanda Ahmad needs grading, ingin diberikan nilai. Jadi seperti itu istilahnya. Oke, kemudian pilih saja salah satunya. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini misalkan ini karena kompleks mengirimkan semua jenis topologinya. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan grade misalkan 99. Nah, dengan komen
pertahankan prestasimu. Nah, misalkan seperti ini ya, yang ingin Bapak Ibu Guru berikan komen kepada adik-adik sekalian. Terus kemudian untuk menampilkan ke halaman grade adik-adik, yaitu show to student. Kemudian kirim submit. Seperti ini. Nah, oke, sudah terkirim. Seperti itu. Oke, kita ulangi lagi prosesnya ya. Nah, misalkan kan tadi ada 2 nih. Nah, sudah masuk ke halaman ini. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa memilih halaman ini. Nah, ini remindersnya 1 belum diberikan nilai. Nah, kita pilih. Kemudian, nah ini kan sudah nih, sudah muncul nilainya. Irfan Ahmad dari yang pertama tadi, nilainya yaitu 99 dari 100 on time. Jadi, pengerjaannya tepat waktu seperti itu. Terus kemudian pada akun yang ini kan belum diberikan nilai. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa memberikan nilai. Seperti ini. Nah, ini. Untuk akun yang ini atau user yang ini hanya memberikan satu jenis topologi. Maka Bapak Ibu Guru bisa memberikan nilai. Misalkan nilainya yaitu 10 dari 100. Kemudian berikan komentar yaitu berikan yang terbaik dalam setiap pembuatan tugas. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa memilih submit. Oke, jika udah selesai, maka grade-nya sudah muncul pada halaman siswa. Oke, untuk memeriksanya yaitu Bapak Ibu Guru bisa mengecek di sini. Kemudian kita pilih logout. Nah, kita login lagi ke halaman user, namun menggunakan PC untuk kali ini ya. Nah, di sini. Nah, pada halaman siswa ini akan muncul notifikasi. Nah, ini a new grade was posted for jenis-jenis dari jenis-jenis topologi jaringan dan tugas 1. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat grade-nya. Kita lihat ini, grade-nya yaitu 99 dari 100, seperti itu. Nah, ini merupakan tutorial pemberian grade atau penguploadan tugas dan pembuatan tugas dari platform psikologi, seperti itu. Jadi, platform ini dapat digunakan Bapak Ibu Guru secara maksimal nantinya, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita melihat nilai dari menggunakan platform aplikasi yang ada di mobile atau di smartphone. Oke. Tutorialnya adalah seperti ini. Sama halnya seperti dengan penggunaan ketika kita menggunakan platform di laptop atau PC, kita tinggal buka saja psikologinya. Kemudian kita pilih ini, kita masuk ke halaman utamanya. Maka akan muncul notifikasi. Jadi sini seperti ini. Akan ada a new grade was posted for jenis-jenis topologi jaringan. Nah, seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa memilih home lagi. Oh, bukan di sini, maaf. Oke. Bapak Ibu Guru bisa memilih course dashboard. Bapak Ibu Guru atau adik-adik bisa memilih ini course yang telah diikuti. Terus kemudian Bapak adik-adik bisa memilih grade. Maka akan muncul grade-nya dari pengerjaannya. Oh, ini tugas 1 ya. Nah, ini grade submission-nya. Nah, jadi ini merupakan grade-nya yaitu dari course jenis-jenis topologi jaringan, grade-nya 10 dari 100. Seperti itu. Oke. Baik, untuk pelatihan tahap yang pertama ini sudah kita lalui menggunakan platform psikologi. Jadi, dari awal tadi Bapak Ibu Guru sudah berhasil melakukan pengaksesan melalui halaman guru atau instruktur, pembuatan course dan assignment yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan fitur yang ada pada platform tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengaksesan melalui halaman siswa atau student menggunakan perangkat PC dan handphone. Kemudian yang kelima, mengerjakan course yang telah dibuat. Dan yang keenam yaitu pemberian grade oleh guru, seperti itu.
Baik, untuk tutorial yang selanjutnya yaitu adalah tutorial pengaksesan dan penggunaan Zoom atau platform aplikasi Zoom, di mana dalam video kali ini yang akan saya jelaskan atau yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama, penjelasan fitur utama yang ada pada Zoom, pengaksesan pada PC dan handphone. Kemudian yang kedua yaitu membuat meeting baru atau new meeting dan penjelasan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu bergabung ke dalam meeting atau join a meeting. Kemudian yang keempat yaitu membuat personal meeting dan pengaksesannya. Kemudian yang kelima yaitu membuat schedule atau penjadwalan kegiatan meeting. Kemudian yang keenam yaitu melakukan share screen. Oke, baik. Jadi dalam video kali ini ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu yang sudah saya sampaikan baru tadi. Jadi dalam video kali ini ada 6 poin yang akan saya bahas, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk pengaksesannya nanti akan saya gunakan secara bergantian. Jadi misalkan dari PC akan mengundang audiens atau peserta lain menggunakan handphone, atau dari handphone akan mengundang audiens dari PC. Seperti itu. Jadi nanti secara bersamaan, secara tidak langsung akan menggunakan fitur yang sama seperti itu. Nah, kemudian untuk fitur yang ada di dalam aplikasinya cukup sama ya. Jadi tidak ada perbedaan secara signifikan, cuman mungkin nanti akan ada perbedaan dari tata letak seperti itu. Oke, baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Ini kita minimize dulu. Oke, yang pertama yang Bapak Ibu buka adalah Zoom-nya. Nah, kemudian pada halaman utama Zoom ini, di sini terdapat beberapa fitur ya. Seperti pada halaman navbar home ini. Di mana pada halaman home ini terdapat beberapa button atau terdapat beberapa ini notifikasi seperti itu. Jadi di sini ada button new meeting, terus kemudian join, kemudian schedule, kemudian share screen seperti itu. Di mana new meeting ini adalah merupakan button yang akan mengarahkan kita, Bapak Ibu guru dan adik-adik, untuk melakukan meeting baru seperti itu. Kemudian untuk join yaitu merupakan button yang akan mengarahkan adik-adik untuk melakukan join atau bergabung ke dalam meeting yang telah ada seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu nih, Ibu guru dan Bapak guru yang sudah membuat meeting, kemudian memungkinkan adik-adik untuk join. Jadi nanti adik-adik bisa join menggunakan ID dan password seperti itu. Jadi untuk join di sini yang diperlukan adalah password dan ID dari Zoom atau ruang meeting yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya seperti itu. Nanti akan ada copy invitation seperti itu. Jadi nanti ada link, ID dan password ketika kita membuat invitation baru seperti itu. Kemudian akan ada ketika kita melakukan baik. Kemudian di sini juga ada button schedule, di mana button schedule ini merupakan button penjadwalan. Jadi seperti kita akan melakukan penjadwalan ketika kita akan melakukan meeting. Nah, di sini nanti juga akan saya berikan contohnya bagaimana ketika kita membuat schedule atau melakukan penjadwalan meeting yang akan datang. Seperti itu. Kemudian di sini ada button share screen. Nah, button share screen ini merupakan button yang akan mengarahkan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian untuk melakukan presentasi dalam meeting ini. Jadi misalkan ketika kita belum masuk ke dalam roomnya, namun kita langsung akan melakukan presentasi. Nah, untuk masuk dan melakukan presentasi atau menampilkan layar dari aplikasi atau perangkat yang kita miliki seperti PPT atau yang lain ketika menggunakan laptop atau PC. Kemudian untuk joinnya kita memerlukan ID dan password seperti itu. Jadi nanti kita memerlukan akses tersebut, dan kemudian siapa pembuat roomnya, misalkan Bapak Ibu guru nih yang membuat room, nanti jadi akan diberikan akses, harus menjadi host terlebih dahulu agar dapat melakukan atau melakukan fitur share screen ini pada audiens yang ada di dalam room meeting tersebut. Oke, kemudian di sini ada navbar chat. Jadi di sini pada halaman chat ini merupakan halaman pesan. Jadi
ini merupakan halaman pesan yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan mengirim pesan atau menerima pesan dari ketika kita melakukan meeting seperti itu. Ya, di sini juga ada beberapa fitur ya, misalkan kontak request, start message, jadi pesan yang dibintangkan seperti itu. Jadi kan nanti kalau misalkan Bapak Ibu melakukan meeting di dalam room nih, melakukan room meeting, kemudian ada pesan yang memang bagus untuk disampaikan, bisa nanti ada fitur start message. Jadi pesan yang telah dibintangkan atau istilahnya dibintangkan seperti itulah, kalau misalkan di WhatsApp kan pasti ada tuh. Nah, mirip-mirip seperti itu. Nah, maka pesan tersebut akan tersimpan di halaman ini seperti itu. Kemudian di sini ada halaman meeting. Nah, pada halaman meeting ini merupakan halaman yang digunakan untuk membuat meeting baru. Jadi misalkan, nah di sini ini sudah saya buat ya, ini saya hapus dulu. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini merupakan halaman personal meeting. Jadi misalkan halaman meeting Bapak Ibu, seperti halnya ketika pada halaman home. Jadi fitur di sini sama halnya seperti halaman ini new meeting. Namun di sini sudah terdapat fitur invitation-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu masuk terlebih dahulu kemudian melakukan invitation seperti itu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya ini. Oke. Kemudian di sini juga ada halaman kontaks. Halaman kontaks ini merupakan halaman yang terintegrasi pada kontak atau orang-orang yang ada di dalam device Bapak Ibu. Misalkan saya menginstal Zoom-nya ini di handphone. Nah, nanti akan ada tuh notifikasi apakah kita memperbolehkan kontak yang ada di handphone untuk terintegrasi ke dalam Zoom. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan invitation atau mengundang ketika kita ingin melakukan meeting, maka tidak perlu mengundang menggunakan link, namun kita hanya mengirimkan melalui pesan seperti itu. Jadi nanti penerima pesan tinggal langsung join menggunakan link tersebut yang langsung terkirim seperti itu. Jadi di sini kan ada nih started, terus kemudian external, apps, cloud kontak. Jadi nih cloud kontak juga ada seperti itu. Oke, kemudian di sini saya jelaskan pada halaman home. Pada halaman home ini terdapat beberapa fitur utamanya yang memang diandalkan dalam proses pelaksanaan dari aplikasi Zoom ini. Oke, yang pertama itu adalah fitur new meeting. Nah, di mana fitur new meeting ini merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan proses meeting secara langsung. Jadi memang baru dan kemudian langsung. Oke, seperti itu ya. Langsung saja kita coba. Kita klik. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Ini masih connecting. Ketika Bapak Ibu menggunakan device laptop, jadi nanti tampilannya juga akan seperti ini. Nah, kemudian akan ada notifikasi ini. Nah, ini join with computer audio. Jadi ini memungkinkan bahwasannya Bapak Ibu untuk melakukan input suara ke dalam aplikasi Zoom. Nah, seperti ini. Kita pilih join with computer audio. Nah, seperti ini ya. Nah, ini you are using the computer audio. Nah, di sini. Nah, otomatis semua partisipan atau orang-orang yang akan melakukan meeting bersama kita nanti juga akan mendengarkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian di sini terdapat beberapa fitur ya. Misalkan di sini saya mulai jelaskan di sebelah kiri ya. Di sini terdapat fitur yang seperti gambar mikrofon ini. Ini merupakan fitur yang digunakan untuk menyeting atau fitur inputan, jadi fitur audio seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin audio kita atau suara kita didengarkan oleh audiens lain, maka kita tinggal menyalakan fitur ini. Lain halnya ketika kita mengkliknya, misalkan ini kan menyala nih. Kalau misalkan kita mute, nah otomatis akan ada tanda garis ini. Jadi nanti audio yang kita ucapkan atau audio apapun itu yang ada di sini tidak akan terdengar oleh audiens lain yang ada di dalam meeting ini atau peserta lain yang ada di dalam meeting ini. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat tanda panah, di mana di sini terdapat beberapa fitur ya. Oke, kita pilih. Nah, di sini juga ada
misalkan di sini mikrofon 2 Realtek. Nah, ini Realtek ini merupakan fitur bawaan laptop saya. Jadi di sini softwarenya menggunakan Realtek High-Definition Audio. Kemudian SEM Assistant. Nah, ini merupakan default dari aplikasinya. Kemudian kita bisa memilih speakernya. Nah, ini SEM Assistant, jadi dari sistemnya sendiri. Terus kemudian nah, kalau mikrofonnya ini juga dari sini saya laptop saya seperti itu. Di sini juga terdapat beberapa fitur ya. Misalkan kita bisa memilih test speaker dan mikrofon, switch to phone audio. Nah, kemudian live computer with audio. Jadi kita akan tidak selamanya akan tidak menggunakan ini seperti itu. Maka ini akan tidak berfungsi seperti itu. Namun apabila kita mengaktifkannya lagi, maka audionya juga akan menyala kembali seperti itu. Nah, ini juga ada fitur audio setting atau pengaturan audio seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur stop video. Nah, fitur stop video ini merupakan fitur yang digunakan untuk memberhentikan video conference yang kita mulai. Misalkan nih saya kan ini menyalakan video ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat melalui layar laptop saya ini di sini saya menyalakan videonya. Kemudian misalkan saya matikan, maka yang akan ditampilkan di dalam layar atau yang akan ditampilkan dalam meeting ini yaitu foto profil akun Google. Misalkan saya matikan ya. Nah, seperti ini. Maka gambar saya tidak akan muncul kecuali hanya ini gambar A. Nah, jadi ini merupakan gambar default saya ketika membuat akun Gmail. Nanti pasti Bapak Ibu juga akan mengalami, atau adik-adik yang mempraktekkan ini juga akan mengalami. Jadi ketika kita membuat akun Google, maka misalkan abjad awalan nama saya adalah Ahmad Rifanda, maka yang akan dibuatkan oleh Google foto profilnya adalah A. Jadi seperti itu. Kemudian ini saya nyalakan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk fitur stop video, jadi kita memberhentikan video kita. Jadi orang lain tidak bisa melihat apa yang kita lakukan ketika kita melakukan atau menyalakan fitur stop video seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur panah ke atas. Nah, di situ juga akan ada beberapa pilihan ya. Terdapat beberapa fitur, misalkan di sini ada fitur ini select kamera. Nah, misalkan ini kamera default saya, jadi ini jenisnya. Kemudian di sini juga ada cause virtual background. Nah, jadi ini misalkan Bapak Ibu ini ingin mengganti background, misalkan nih seperti saya kan ini backgroundnya jelek nih, kemudian Bapak Ibu bisa mengganti menggunakan pemandangan atau yang lain. Nah, jadi misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kan ada nih beberapa pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ini. Nah, ini kalau misalkan ekstensinya seperti ini, seperti ada gambar kamera, itu merupakan gambar video. Jadi nanti backgroundnya ini bisa bergerak. Lain halnya dengan ini merupakan foto. Jadi foto ya, jadi nanti tidak akan bergerak, tapi hanya diam. Oke, misalkan saya pilih yang ini aja. Oke, saya pilih yang ini. Maka otomatis backgroundnya akan seperti ini. Jadi background tadi yang ada di belakang tidak akan kelihatan. Namun kekurangan dari background ini yaitu ketika kita bergerak, maka otomatis si background akan menyesuaikan objek mana yang akan ditampilkan di layar seperti itu. Jadi masih ada potongan-potongan seperti ini ya, jadi jelek kalau menurut saya. Cuman ini merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan untuk menghilangkan background. Misalkan backgroundnya tidak enak dilihat, jadi bisa menggunakan inilah dengan bantuan fitur yang ada di dalam meeting seperti itu. Oke, saya ganti aja dulu backgroundnya. Nah, kemudian di sini pilih ada fitur none, pilih aja none. Jadi nanti backgroundnya otomatis akan kembali seperti semula. Kemudian di sini juga ada fitur security. Nah, fitur security ini merupakan fitur yang digunakan untuk melindungi meeting kita. Jadi misalkan Bapak Ibu kan mengajar di SMPN 1 Luhan nih, dan kemudian siswanya sudah masuk ke dalam meeting dan jumlahnya ada 40. Jadi untuk menghindari penyusupan seperti itu atau mengamankan meeting yang kita buat, Bapak Ibu bisa menggunakan
fitur security ini. Jadi orang lain tidak bisa menyusup masuk ke dalam meeting. Jadi misalkan sudah masuk nih jumlahnya 40, maka di sini juga akan ada fitur nih. Nah, lock meeting, terus kemudian enable waiting room, terus kemudian share screen, chat, rename themselves, kemudian unmute themselves. Nah, jadi di Zoom ini juga terdapat waiting room. Jadi nanti misalkan kita sudah memulai meetingnya, namun kemudian ada orang yang ingin masuk. Nah, itu masih ada fitur security-nya, yaitu menunggu persetujuan dari admin atau hostnya. Jadi misalkan dengan nama Ahmad Irfanda, itu merupakan siswa SMPN 1 bulan atau bukan. Jadi nanti jadi dari hostnya sendiri dapat memilih atau menyetujui bahwasannya dia diperbolehkan masuk atau tidak, seperti itu. Kemudian log meeting, jadi misalkan siswanya sudah masuk semuanya, nah kemudian untuk menghindari orang lain masuk, Bapak Ibu bisa memilih log meeting. Jadi orang lain yang ingin masuk juga akan tidak bisa masuk, seperti itu. Nah, misalkan saya pilih log meeting. Nah, seperti ini. Jadi di sini di bagian kiri atas, nah di sini ini akan ada muncul sini tulisan, yaitu Zoom meeting locked. Jadi artinya terkunci, seperti itu ya. Oke. Kemudian ya ini kita buka aja dulu. Kemudian di sini ada fitur partisipan. Nah, fitur partisipan ini merupakan fitur yang digunakan untuk melihat siapapun yang join pada meeting ini. Jadi misalkan saya klik ya. Nah, di sini. Jadi audiens atau partisipannya itu hanya satu, yaitu saya sendiri. Kemudian di sini juga terdapat beberapa button ya, misalkan unmute atau more. Misalkan saya pilih unmute, jadi nah ini audionya akan otomatis berjalan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ketika kita pilih more, maka akan ada ini akan bisa melakukan edit fitur. Jadi misalkan di sini kan nama saya HSGC, terus kemudian kita juga bisa mengedit profilnya, seperti itu. Jadi bisa mengganti di dalam room ini. Oke, kemudian di bagian bawah juga ada terdapat fitur invite dan mute all. Jadi misalkan di sini kan saya posisinya sebagai host nih. Jadi sebagai admin atau penyedia room ini. Jadi yang membuat room ini adalah saya. Nah, di sini kita juga bisa memilih mematikan suara orang lain. Jadi misalkan orang lain yang join di dalam course ini berisik. Jadi misalkan siswanya Bapak Ibu tuh berisik atau bertanya tidak jelas ketika Bapak Ibu menjelaskan, Bapak Ibu bisa melakukan ini mute all. Jadi orang lain itu tidak bisa melakukan aktivitas berbicara di dalam room meskipun ini fiturnya ini dinyalakan, fitur audionya dinyalakan. Namun ketika saya sebagai admin itu mematikan, maka orang lain pun tidak dapat berbicara, seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur invite. Jadi fitur invite ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengundang orang lain agar dapat masuk ke dalam room meeting kita, seperti itu. Jadi misalkan saya sebagai guru di SMPN 1 Ulhan, misalkan seperti itu. Kemudian saya ingin mengundang, misalkan ada siswa saya yang bernama Nisa. Misalkan Nisa nih belum masuk, oke saya invite, saya undang dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini terdapat beberapa fitur pilihan nih. Kita akan mengirim menggunakan email atau menggunakan kontak. Nah, kontak ini jika kita memiliki kontak yang ada di dalam meeting kita. Nah, kemudian di sini juga ada kita menginvite-nya, mengundangnya menggunakan link. Jadi kalau misalkan kita pilih copy invite link, nanti yang akan tercopy di dalam clipboard kita yaitu hanya link. Kemudian kalau misalkan kita pilih copy invitation, maka yang akan tercopy di dalam clipboard kita yaitu link, terus kemudian ada beberapa ID dan password seperti itu untuk masuk. Jadi nanti audiensnya tuh bisa memilih mau join langsung menggunakan link atau menggunakan ID dan password, seperti itu. Nah, fitur ini juga nanti juga akan bermanfaat ketika kita melakukan join meeting seperti di halaman home tadi ya, seperti itu. Misalkan nih saya pilih copy invite link. Nah, seperti ini ya. Akan ada invite link has been copied. Nah, misalkan nih saya pastekan di sini di notepad-nya ya. Misalkan di sini ya. Kita pastekan di sini. Nah, ini merupakan link yang dapat diakses oleh
anak didik Bapak Ibu guru untuk melakukan join ke meeting yang Bapak Ibu laksanakan, seperti itu. Jadi ketika adik-adik mengklik link ini, otomatis akan diarahkan ke dalam meeting Bapak Ibu, seperti itu. Namun karena di sini ada fitur security, maka nanti akan ada notifikasi persetujuan dari Bapak Ibu apakah siswa dengan nama ini merupakan siswa yang Bapak Ibu guru maksud, seperti itu, untuk diperbolehkan masuk ke dalam meeting Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian misalkan nih saya pilih invite, kemudian saya pilih copy invitation. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi invitation ini merupakan beberapa tampilan ya. Nanti akan ada beberapa fitur yang akan ada di invitationnya ini, seperti link, kemudian ID dan password. Kita pastikan di sini. Nah, seperti ini. Join Zoom meeting, kemudian ada linknya. Kemudian di sini ada meeting ID dan password atau passcode. Jadi ini nanti adalah passcode yang akan digunakan dalam meeting yang Bapak Ibu laksanakan, seperti itu. Oke. Untuk mempraktekannya, di sini saya akan menggunakan handphone. Nah, jadi di sini saya sekaliannya menjelaskan bagaimana cara kita join meeting menggunakan link. Namun untuk aksesnya saya menggunakan handphone. Nah, di sini udah ada handphone saya. Oke. Kemudian untuk melakukan invitation-nya, di sini saya akan mengkopikan invitation yang ada di Zoom meeting ini menggunakan WhatsApp. Jadi untuk memindahkan agar saya memudahkan untuk mengcopy linknya atau membuka linknya. Oke, di sini saya pilih copy invitation. Oke, kemudian di sini saya akan buka WhatsApp-nya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini akan saya pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian akan masuk di handphone. Oke. Seperti yang Bapak Ibu lihat di handphone sini sudah ada masuk chatnya. Kemudian saya buka. Kemudian di sini juga akan ada join Zoom meeting. Kemudian ada meeting ID. Kemudian ada passcode dan kemudian ada. Nah, ini juga. Terus kemudian saya pilih, misalkan saya ingin join di dalam sini ya, di laptop ini. Saya pilih join menggunakan link. Oke, untuk yang pertama saya akan menggunakan linknya. Nah, di sini kita akan diarahkan ke dalam aplikasi. Oke, kita pilih Zoom. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini ketika koneksinya. Nah, jadi di sini akan ada room tunggu. Jadi ini merupakan salah satu fitur security-nya juga. Di sini di laptop juga akan ada nih, satu orang menunggu. Jadi one person is waiting. Jadi seperti ini ya. Jadi ini Bapak Ibu sebagai admin ingin mengizinkan atau menghapus. Jadi kita pilih admin saja untuk mengizinkan, maka di handphone akan tampil meeting yang telah Bapak Ibu laksanakan, seperti itu. Jadi akan tampilnya seperti ini. Nah, jadi sudah join. Ini merupakan salah satu ketika kita join menggunakan link, seperti itu pada bagian invitation-nya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu juga terdapat beberapa fitur ya, misalkan chat, terus kemudian remove atau make host. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya pilih remove. Kita join menggunakan ID dan password ya. Oke, menggunakan handphone. Kita pilih remove. Nah, seperti ini. Nah, maka otomatis yang akan ada di handphone akan tertutup dengan sendirinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini sekaligus saya akan menjelaskan mengenai fitur join. Nah, di mana fitur join ini merupakan fitur saya jelaskan di handphone saja. Oke, jadi fitur join ini merupakan fitur yang digunakan untuk kita masuk ke dalam meeting namun menggunakan ID dan password. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba. Misalkan kita pilih join, maka kita diminta untuk memasukkan ID. Seperti itu. Kita buka WhatsApp-nya dulu. Tetap di room meeting yang sama ya. Kita pilih ID-nya. Kemudian kita pastikan di sini.
Nah, kita tempel, kemudian kita pilih join meeting. Nah, kemudian kita diminta untuk masukkan password. Passwordnya adalah GHR38M. GHR38M. Nah, seperti ini ya. Kita pilih OK. Izinkan. Nah, jadi akan muncul seperti ini ya. Kita pilih join with video atau join without video, tidak dengan video. Jadi ini tampilannya ketika kita menggunakan handphone joinnya. Jadi kita pilih join with video. Oke. You are unable to reach. Seperti ini ya. Maaf, terdapat gangguan. Oke. Coba kita join lagi. GHR38M. GHR38M seperti ini. Oke, kita coba join without video, jadi tidak dengan video ya. Kita pilih ini, join without video. Oh ya, maaf. Nah, karena tadi sudah saya remove, maka tidak bisa masuk lagi. Jadi fitur ini memang sangat gini ya, secure banget. Misalkan Bapak Ibu telah menghapus orang lain untuk masuk, maka orang lain tersebut tidak akan bisa masuk lagi. Nah, jadi tadi sudah memang sebenarnya sudah ada notifikasinya. Memang saya belum membacanya. Jadi di sini ada notifikasi yaitu you are unable to rejoin this meeting because you were previously removed by the host. Jadi memang sudah dihapus, berarti kan tidak dibutuhkan dalam meeting tersebut. Jadi untuk join lagi tidak akan bisa seperti itu. Dan fitur ini juga akan berguna ketika ada orang lain yang masuk, kemudian orang tersebut ingin mencoba masuk lagi, jadi tidak akan bisa seperti itu. Kita pilih OK saja. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk fitur joinnya jadi seperti itu. Nanti akan saya praktekkan lagi ya untuk join menggunakan ID dan passwordnya seperti itu. Kemudian di sini juga akan ada fitur chat. Jadi di sini misalkan audiens dapat melihat pesan apa yang Bapak Ibu sampaikan, atau audiens juga akan bisa menyampaikan pesan apa yang Bapak Ibu atau adik-adik sampaikan di sini. Misalkan di room ini, misalkan saya akan mengetikkan hello. Nah, seperti ini. Nanti orang lain juga akan memilih atau melihat fitur ini seperti itu. Kemudian di sini juga akan ada fitur share screen. Nah, fitur share screen ini merupakan fitur yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi. Misalkan karena pembelajarannya berbasis daring, otomatis Bapak Ibu guru juga dapat menjelaskan materi menggunakan PowerPoint text seperti itu. Jadi PowerPoint text yang ada di laptop Bapak Ibu juga dapat Bapak Ibu gunakan secara maksimal di sini. Misalkan Bapak Ibu sudah membuka PowerPoint-nya, kemudian kita pilih fitur share screen-nya, kemudian di sini nanti akan ada PowerPoint-nya. Misalkan Bapak Ibu sudah membuka PowerPoint seperti itu. Misalkan nih, saya membuka notepad-nya. Nah, kita pilih share. Nah, otomatis ini tulisan yang ada di notepad ini akan terlihat di handphone audiens lainnya seperti itu. Nah, di sini kan ada avatar berwarna hijau nih. Jadi yang ini saja yang akan terlihat seperti itu. Kemudian kita bisa pilih stop share ketika kita ingin berhenti melakukan share layar. Kita pilih stop share. Jadi fiturnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada fitur record. Nah, fitur record ini digunakan untuk
memberhentikan, maksud saya merekam semua aktivitas kita di dalam meeting seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur reaction ketika kita ingin memberikan apresiasi kepada pemateri atau orang yang menyampaikan meeting di sini seperti itu. Misalkan di sini saya pilih reaction, dan di sini antara dua ini, antara applause sama dengan atau thumb, jadi jempol lah untuk orang yang memberikan pemateri seperti itu. Misalkan saya pilih ini, nah maka akan ada muncul ini bentuk apresiasi yang telah kita berikan, siapa saja yang memberikan applause atau yang lain seperti itu. Oke, untuk fitur yang selanjutnya yaitu kita end meeting dulu. Nah, kemudian untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur join. Nah, fitur join sebenarnya adalah fitur yang sama ketika kita join seperti tadi menggunakan ID dan password. Jadi nanti untuk joinnya sendiri kita membutuhkan ID dan password. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai fitur meeting ini sekalian ya. Nah, jadi di sini fitur personal meeting ini merupakan fitur yang ada atau disediakan sama halnya seperti fitur new meeting. Namun di sini sudah ada copy invitation, terus kemudian hal apa yang akan dibahas. Nah, di sini atau ininya passwordnya juga kita bisa mengedit. Misalkan passwordnya kita ganti menjadi 123456. Nah, seperti ini ya. Untuk partisipannya kita kasih on atau off seperti itu. Kita kasih on aja ya. Untuk hostnya juga on kita. Nah, untuk passwordnya kan tadi udah ada tuh 1234 sampai 6. Oke. Misalkan nih saya akan join menggunakan ke dalam meeting ini menggunakan invitation-nya. Kita copy invitation-nya dulu, kemudian kita pastekan di WhatsApp seperti tadi untuk mempermudah saya mengakses ID-nya. Jadi untuk mengkopinya, jadi kita pastekan di sini. Nah, kita copy lagi. Nah, jadi seperti ini, kemudian kita kirim. Kemudian kita buka di handphone. Nah, chatnya udah masuk. Kita buka. Seperti ini, jadi kita bisa join menggunakan ID atau link. Oke, karena di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur join, maka saya akan menggunakan ID. Oke, kita pilih ini ID-nya, kita copy. Kemudian untuk passwordnya 1 sampai 6. Oke. Kita buka Zoom-nya, kita pilih join. Kita pastekan di sini untuk ID-nya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita pilih, kita masukkan passwordnya ya, maksud saya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti ini. Kita pilih OK. Nah, jadi akan ada fitur tunggu. Jadi misalkan Bapak Ibu sedang mengantri nih, Bapak Ibu dipersilahkan untuk berada di ruang tunggu seperti itu. Nah, kemudian di halaman layar laptop di sini saya akan melakukan start. Jadi di sini karena di sini saya adalah host atau penyedia layanan meetingnya, maka di sini saya akan memulai meetingnya. Kita pilih start. Nah, seperti ini lampirannya. Ini masih connecting. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian nanti akan ada muncul notifikasi bahwasannya orang lain sudah join namun berada di ruang tunggu. Kita buka partisipannya. Seperti ini. Nah, kemudian di handphone akan ada tampil seperti ini ya. Jadi ketika hostnya sudah memulai meetingnya, maka tampilnya juga akan seperti ini. Jadi adik-adik itu bisa memilih join menggunakan video atau tidak. Kita pilih menggunakan join with video. Oke. Nah, di sini juga akan ada fitur security lagi. Jadi memerlukan persetujuan seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa admit. Nah,
Nah, jadi seperti ini ya. Untuk di sebelah kanan ini merupakan halaman yang ada di laptop saya. Kemudian yang ada di kiri ini merupakan jadi yang ada di handphone. Jadi nanti karena tadi saya memilih join menggunakan video, maka keduanya akan tampil seperti ini ya. Dan ini fitur merupakan fitur join, keutamaan fitur join. Jadi kita bisa menggunakannya seperti itu. Oke, kemudian untuk fitur yang selanjutnya kita end dulu meeting for all. Nah, seperti itu ya. Nah, ini merupakan fitur yang ada di My Personal Meeting ID. Nah, kemudian pada fitur schedule. Nah, fitur schedule ini merupakan fitur penjadwalannya. Jadi misalkan Bapak Ibu guru ingin menjadwalkan meeting, Bapak Ibu guru bisa memilih schedule ini. Jadi dalam artian meeting yang akan dilaksanakan adalah meeting yang akan datang di beberapa waktu yang akan datang. Misalkan besok, 2 hari yang akan datang, atau beberapa menit yang akan datang, seperti itu. Kita pilih fitur schedule. Kemudian di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengedit topik. Misalkan topiknya bahasa Inggris, atau ini aja ya, meeting bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kemudian tanggalnya yaitu bisa Bapak Ibu atur tanggal sekarang atau besok. Nah, karena ini sekarang jam 6.57 PM, maka meeting akan dimulai jam 7 misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk durasinya, Bapak Ibu bisa memilih 1 jam atau lebih dari 20, atau tidak boleh lebih dari 24 jam ya, atau bisa 24 jam. Jadi meetingnya seharian tuh. Oke, kita pilih 1 jam aja. Untuk menitnya lebih 30 menit atau tidak. Kemudian, nah ini generate automatically untuk ID-nya atau passwordnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit ya. Misalkan passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian hostnya itu on video, terus kemudian partisipannya on video atau off video. Jadi nanti kalau misalkan partisipannya ini off video, berarti tidak diizinkan menggunakan video, seperti itu. Nah, kemudian untuk kalendernya, Bapak Ibu menggunakan Outlook, Google Calendar, atau Other Calendar. Kayaknya nih, kalau Other Calendar nanti akan diarahkan menggunakan kalender yang mana. Kalau misalkan Outlook, jadi akan ada fitur yang ada di Windows sendiri, kan ada tuh Windows Outlook. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Kemudian di sini saya memilih Google Calendar aja. Nah, fitur kalender di sini juga akan berfungsi untuk mengingatkan ya. Jadi misalkan meetingnya sudah dimulai nih, akan ada diingatkan oleh Google Calendar seperti itu, bahwasanya sekarang akan dimulai meeting, seperti itu. Kita mulai. Nah, di sini saya akan diarahkan ke dalam Google Calendar. Nah, oke, kita masuk ke akun Google dulu. Nah, kemudian pilih izinkan. Nah, di sini. Jadi untuk kalendernya seperti ini ya. Untuk topiknya yaitu meeting bahasa Inggris. Nah, ini. Mulai tanggalnya, terus jam mulai sampai tanggal berhentinya, ini terus jamnya, terus kemudian waktu GMT berapa, GMT 7. Kemudian kita pilih save. Kemudian akan tampil seperti ini. Oke. Kita kembali lagi ke halaman meetingnya. Nah, seperti ini. Kemudian di halaman utama home sini juga akan ada nih fitur seperti tulisan ini. Jadi ini sebagai pengingat lah istilahnya. Meeting bahasa Inggris dimulai jam 7 sampai jam 8. Dimulai dalam 1 menit lagi, seperti itu. Terus kemudian meeting ID-nya. Kemudian ini ada tombol start untuk memulai meetingnya. Kemudian di sini juga ada fitur titik 3 ini digunakan untuk melakukan copy invitation, edit, atau delete. Jadi menghapus schedule ini, kemudian mengedit atau mengcopy invitation-nya. Misalkan saja kita pilih copy invitation. Nah, kemudian kita pastikan di WhatsApp lagi. Di sini ya. Di sini saya akan mencoba join menggunakan handphone. Oke. Kita pilih, kita buka aja dulu di handphonenya. Kita pilih join menggunakan link saja ya. Kita pilih join menggunakan link.
kemudian kita akan diarahkan ke Zoom. Sedangkan di sini kita Bapak Ibu sebagai host bisa memulai ini. Misalkan ingin memulai atau tidak, misalkan tidak ingin dimulai terlebih dahulu, maka audiens juga akan diminta untuk berada di ruang tunggu. Misalkan kita pilih start. Nah, otomatis akan memulai meetingnya. Jadi akan seperti ini ya. Oke, join with computer audio. Ini sama halnya seperti yang tadi di beberapa sesi yang telah kita lalui ya. Nah, kemudian di handphone juga akan menampilkan fitur yang sama. Nah, ini AI Education has entered waiting room for this meeting. Oke, jadi orang lain di sini akun saya yang satunya akan masuk, kita terima atau tidak, kita pilih admit saja. Nah, kemudian yang ada di layar handphone akan diarahkan ke dalam meetingnya seperti itu. Nah, jadi akan muncul seperti ini juga. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian penjelasan fitur yang lain. Oke, kita end dulu meetingnya, akan jadi seperti ini. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur share screen. Jadi fitur share screen ini merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan membagikan layar seperti itu. Oke, langsung saja kita coba fiturnya. Maka yang pertama yaitu saya akan menggunakan fitur share screen yang ada di handphone. Sebenarnya sama saja sih. Nanti untuk melakukan fitur ini atau menggunakan fitur ini, yang Bapak Ibu perlukan atau adik-adik perlukan yaitu ID dan passwordnya. Oke, kita mulai meetingnya. Invitation-nya masih sama ya, kita menggunakan halaman yang ini saja sebagai contoh. Kita start meetingnya. Oke, kemudian di layar handphone kita copy terlebih dahulu. Nah, kita copy terlebih dahulu ID-nya seperti ini. Kemudian kita, oh ya, untuk passwordnya 1234. Oke, kita pilih share screen. Nah, ini untuk ID-nya kita masukkan. Oh maaf, tidak bisa di copy. Untuk fitur share screen ini sini untuk ID-nya tidak bisa copy ya. 9587516. 9587516 Oke, 27. Nah, seperti ini ya. Kita pilih oke. Nah, kemudian kita pilih masukkan passwordnya 1234. Nah, yang perlu diketahui pada fitur ini nanti pada bagian hostnya, jadi penyedia akan muncul notifikasi bahwasanya orang lain akan masuk, namun kita mempersilahkan dia sebagai host. Jadi untuk melakukan share screen, maka akses yang diperlukan yaitu sebagai host. Jadi misalkan Bapak Ibu menunjuk salah satu orang untuk join, maka orang tersebut harus menjadi host untuk melakukan share screen karena tidak masuk secara menggunakan link atau jadi tidak awal, namun ini menggunakan fitur share screen seperti itu. Oke. Untuk tutorialnya adalah sebagai berikut ya. Langsung saja kita contohin 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka ini partisipannya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih OK. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul admit ini. Kita setujui saja terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih more, kemudian kita pilih make host. Jadi seperti ini ya. Nah, kita pilih yes. Nah, kemudian kita sedangkan di layar HP akan ada tampilan seperti ini. Zoom akan mulai menangkap semua yang ditampilkan di layar Anda. Kita pilih mulai saja. Nah, kita pilih
ini. Karena di sini sudah dijadikan host, maka di sini juga akan bisa ditampilkan, misalkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi yang akan ditampilkan di layar handphone akan terlihat di layar PC. Jadi akan dilihat oleh orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya fitur ini merupakan fitur yang sama ketika kita join menggunakan laptop atau PC masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang ingin menggunakan fitur share screen ini, yang perlu diketahui yang pertama yaitu untuk memudahkannya harus menjadi host, kemudian join menggunakan ID dan passwordnya seperti itu. Jadi ketiga hal tersebut yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau misalkan join menggunakan handphone, maka akan ada notifikasi tersebut. Seperti aplikasi Zoom akan berjalan di atas aplikasi lain, seperti itu. Oke. Baik, ini merupakan salah satu fiturnya ya. Oke, kemudian untuk fitur yang selanjutnya, kita end meeting terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, sekian penjelasan saya terkait penggunaan aplikasi Zoom dan Psikologi, baik cara pengaksesannya dari pelatihan tahap yang pertama sampai penggunaannya sekarang. Kiranya itu kurang lebih mohon maaf jika terdapat beberapa kata yang memang kurang berkenan atau belum dimengerti oleh adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.